Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal 5. Nanti jemaat yang dikasihi Tuhan boleh sempatkan membaca secara lengkap bagaimana kisah yang terjadi dalam konteks bacaan kita Daniel pasal 5. Secara singkat saya menarasikannya bahwa pada bagian ini raja sedang melakukan sebuah perjamuan dan dia memakai alat-alat yang ia jarah dari Bait Allah Yerusalem. Ketika dia memakai alat-alat yang dibawa dalam perjamuan, ada sebuah peristiwa yang terjadi yang membuat sang raja heran, gitu ya. Karena ada sebuah tulisan yang dituliskan di dalam dinding. Saat itu ketika dalam kebingungannya datanglah permaisuri. Ini yang akan saya bacakan untuk kita. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belteshazzar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan diberitahukan maknanya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa nas ini yang mau saya angkat untuk kita renungkan pada hari ini? Karena kita sadar dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, pekerjaan, pelayanan, masyarakat, kita tidak lepas dari yang namanya penilaian orang-orang di sekitar kita. Ataupun mereka melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita selalu hayati dalam kehidupan kita. Nah, dalam konteks pada zaman pemerintahan Raja Belsajar, bangsa Babel pada saat itu diliputi dengan kegelapan moral yang itu sangat-sangat buruk begitu ya. Raja Belsajar dengan sengaja telah menghujat Allah, menodai kesucian perkakas emas dan perak yang dirampas dari bait suci di Yerusalem, sehingga dalam konteks itu ia mengalami peristiwa yang unik, mengalami sebuah tulisan di dinding yang Babel dan Raja Belsajar sebenarnya sedang menanti penghakiman Allah pada saat itu. Nah, di tengah-tengah dia bingung dengan tulisan yang tertulis di situ, ada permaisuri yang menjelaskan bahwa Daniel itu dikenal dengan seseorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Sehingga Daniel diminta untuk membacakan tulisan di dinding dan memberitahukan maknanya pada raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Daniel dikenal dengan dirinya yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan ia akhirnya dipanggil, menarik apa yang dilakukan oleh Daniel. Kenapa? Saat menyampaikan makna tulisan di hadapan raja dan pembesarnya, Daniel bisa saja memperlembut peringatan Allah kepada Babel. Ia bisa saja tidak mengartikan bagian-bagian yang berbicara tentang penghakiman dan kematian. Tapi dengan berani ia menyampaikan seluruh kebenaran di hadapan Raja Belteshazzar dan para pembesarnya yang sedang mabuk. Ia tidak menafsirkan tulisan yang menyenangkan untuk raja, tetapi ia berkata benar di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk melakukan hal ini, Daniel membutuhkan keberanian yang luar biasa. Dan
keberanian ini datangnya dari Roh yang Kudus. Ancaman seorang raja tidak ada apa-apanya dibandingkan kesetiaan kepada sang raja surgawi. Sehingga Daniel tidak takut kepada Belsazar karena ia justru lebih takut kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan memiliki pengalaman seperti Daniel, tampaknya kita perlu berpikir ketika orang lain menilai kita, menilai siapa siapa Aban, siapa setiap kita mungkin bagi kita yang mendengar saat ini, siapakah, seorang pemuda ini, siapakah seorang adiswa ini, siapakah seorang ibu ini, mbak atau mas ini gitu ya. Ini ini hal-hal yang sering sekali bagi manusia secara manusiawi sering pusing gitu ya. Memikirkan kata orang tetapi tidak memikirkan sungguh-sungguh apakah kata Tuhan tentang kita. Dalam arti ketika kita menjalani hari-hari kita, menjalani kehidupan kita, apakah kita selalu berusaha sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan berani menyatakannya. Ada banyak orang-orang yang ketika itu sesuatu yang nanti tidak mengenakan orang tersebut, nanti membuat sakit hati orang tersebut, kita takut mengungkapkan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi hari ini Daniel menegaskan kita bahwa alangkah lebih baiknya kita takut kepada Raja Sang Pemilik kehidupan kita, yaitu Allah kita, dibandingkan penguasa-penguasa di sekitar kita. Dan ini jemaat yang dikasihi Tuhan bukan berbicara tentang kita dengan latar belakang kita seperti apa, ekonomi dan sebagainya, ataupun suku. Tetapi ini berbicara tentang kita menjadi orang yang benar-benar berpusat pada Allah, adalah orang-orang yang berani melakukan kebenaran firman Tuhan, berani menyatakan yang benar, berani untuk memiliki sikap yang tepat di tengah-tengah situasi yang sedang konteks kita alami. Karena kalau kita tidak punya keputusan ataupun pilih keberanian yang sesuai dengan hikmat Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, maka kita akan menjadi orang yang bisa tidak konsisten, terombang-ambing, dan justru tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sekitar kita. Mari bersama-sama kita saling mendoakan, saling menopang Bapak Ibu terkasih, agar setiap kita dapat menjadi orang-orang yang ketika orang lain secara manusiawi mengenal kita sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, berusaha melakukan firman Tuhan, tapi sekaligus juga kita di hadapan Tuhan memang menunjukkan kita lebih takut kepada Tuhan daripada takut pada manusia di dunia ini. Mari kita berani melakukan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.